Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat sore anak-anak semua. Kembali lagi bersama Bapak di mata kuliah Teknik Pengolahan Audio Video. Kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan mengaitkan materi atau pertemuan sebelumnya dengan materi yang akan Bapak bahas sekarang, yaitu mengenai proses produksi audio dan juga video. Mungkin kita tahu gitu ya, audio dan video itu tidak luput ataupun tidak dapat dipisahkan gitu ya. Nah, jadi di sini proses pelaksanaan produksi audio dan juga video gitu ya secara profesional gitu ya, melalui sebuah proses yang tidak sederhana dan juga terperinci. Nah, kira-kira nih apa aja tahapan dalam proses produksi? Ada yang tahu kira-kira? Saya Pak, Boleh. jadi Gimana? dalam tahapan proses produksi itu ada pre-production atau praproduksi, terus ada production atau produksi itu sendiri, dan ada post-production. Oke, betul sekali ya. Jadi di dalam tahapan dalam produksi itu ada yang namanya pre-production, production, dan juga post-production. Nah, kita tahu sendiri ini pre-production gitu ya. Pre-production itu yakni proses tahapan perencanaan ataupun persiapan sebelum proses produksi. Nah, jadi di tahapan pre-produksi ini juga eh, yang pertama ada dua tahapan. Yang pertama yakni pencarian dan penemuan ide. Pencarian dan penemuan ide ini juga banyak cara gitu ya, ataupun banyak langkah untuk menemukan sebuah ide tergantung video ataupun konten apa yang akan nantinya dibuat gitu ya oleh kreatornya. Dan kedua itu di dalam sebuah video atau konten itu ada beberapa langkah ataupun pembuatan tema sesuai video yang akan dibuat. Kira-kira ada yang bisa memberi salah satu contoh ide video? Ada yang bisa? Video iklan, Video Pak. apa? Video Video dokumentasi, Pak. iklan? Oke, betul. Video iklan dan juga video dokumentasi. Nah, video iklan yang tadi disebutkan gitu ya, ada yang namanya ini video non-commercial use. Jadi video iklan ini adalah video yang untuk menyampaikan informasi bersifat mendidik, stimulus, ataupun menyadarkan seseorang ataupun kelompok akan hal yang bersifat sosial gitu ya, bukan untuk iklan komersial ataupun untuk produk, barang, jasa dan sebagainya. Tetapi video non komersial use ini lebih ke mendidik ataupun memberi kesadaran hal sosial gitu ya. Contohnya di sini ada short film yang judulnya ini Gila Teknologi, ini iklan layanan masyarakat gitu agar menyadarkan masyarakat untuk tidak bergantung kepada teknologi. Ini yang kedua ada iklan masyarakat mengenai pencegahan COVID-19. Yang ketiga di sini ada iklan layanan masyarakat mengenai go green gitu ya, untuk atau menanam pohon. Oke, selanjutnya mungkin ada video dokumentasi. Nah, di sini video dokumentasi ini merupakan perekaman ataupun sebuah peristiwa tanpa adanya rekayasa gitu ya. Jadi video dokumentasi ini juga dibuat oleh perorangan ataupun kelompok. Nah, ini di sini ada beberapa contoh video dokumentasi. Di sini ada video amatir, video dokumenter jurnalis, video wedding, dan juga video event. Nah, video amatir sendiri mungkin kita tahu video amatir gitu ya. Video yang memang amatir, tidak disiapkan gitu ya. Video yang hanya asal saja video gitu. Baik itu mau menggunakan kamera smartphone ataupun alat rekam lainnya gitu ya. Biasanya ini oleh warga, misalkan ada contohnya ada peristiwa banjir, oleh warga direkam gitu ya oleh alat rekamnya atau handphonenya menggunakan handphone, itu disebutnya video amatir. Nah, kedua ini ada video dokumenter jurnalis gitu ya. Biasanya ini untuk
keperluan berita ataupun jurnalisme gitu ya. Ketika ada video wedding yang kita tahu ini untuk dokumentasi pernikahan, dan juga ada video event, ini biasanya ini kalau misalkan ada lomba ataupun suatu acara yang memang harus didokumentasikan. Oke, selanjutnya ada video company profile. Biasanya ini berisikan penjelasan tentang perusahaan beserta produk-produknya gitu ya. Selain perusahaan juga biasanya profil ataupun instansi yang memang harus dikenalkan kepada khalayak masyarakat umum gitu ya. Contohnya di sini ada profil sekolah dan juga ada profil perusahaan PT Eka Karya Energi. Oke. Nah, di tahapan kedua ini, tahapan produksi yang kedua, ada yang namanya pembuatan sinopsis, treatment, storyboard, dan juga shooting script. Nah, ini juga tujuannya apa gitu ya? Tujuannya yakni mempermudah dalam langkah-langkah produksi gitu ya, tergantung juga panjang konten yang akan dibuat gitu ya. Oke, di sini Bapak jelaskan sinopsis itu dalam istilah sederhananya gitu ya. Sinopsis itu yaitu ringkasan cerita untuk menyampaikan pesan secara singkat, baik itu karya tulis maupun pembuatan film. Ya, tujuannya adalah mempermudah menangkap pesan dari konsep yang akan divideokan. Oke, di sini ada juga treatment. Treatment ini ya, sama seperti sinopsis, tetapi treatment ini lebih memberikan gambaran yang lebih mendetail. Oke, di sini juga ada storyboard gitu ya. Storyboard yakni sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah gitu ya. Dengan storyboard juga kita bisa menyampaikan ide cerita kepada orang lain dengan lebih mudah. Mungkin itu saja pertemuan untuk hari ini terkait dengan preproduksi. Mungkin selanjutnya di pertemuan selanjutnya kita akan membahas produksi dan juga post produksi. Baik, di sini sebelum Bapak tutup, ada yang bisa menjelaskan kembali apa itu preproduksi? Saya, Pak. Boleh, silakan. Ya, jadi yang saya dapat tangkap tadi itu preproduksi itu adalah proses tahapan perencanaan atau persiapan sebelum memulai proses produksi gitu, Pak. Oke, setelah dari Raffianda ya tadi yang Raffianda jelaskan tadi, ada yang bisa melengkapi dan menjelaskan atau menguatkan kembali apa saja tadi dua tahapan preproduksi. Ada yang bisa? Ya, Pak, saya mau nambahin lagi tadi. Oh, boleh, silakan, Raffi. Jadi ya tahapan preproduksi pertama yang Raffi tahu itu dapat dari Bapak itu adalah pencarian dan penemuan ide, Pak. Oke, selain itu mungkin ada yang bisa memberikan contoh ide video gitu ya, selain tadi yang disebutkan, ataupun yang tadi disebutkan ada yang ingat? Kalau contohnya itu video non-komersial, dokumenter, sama company profile ya, Pak? Oke, betul sekali ya. Bisa kita kasih aplaus buat Enga Litva dan juga Raffi gitu ya, terima kasih. Nah, Bapak juga mau bertanya nih kepada Raffi. Tadi kan sudah disinggung ya oleh Enga gitu ya, video non-commercial use. Nah, apa itu kira-kira video non-commercial use? Jadi video non-commercial use itu adalah video yang ditujukan untuk menyampaikan informasi, sifatnya mendidik, terus stimulus kesadaran akan hal yang bersifat sosial, begitu bukan, Pak? Oke, betul sekali ya. Mungkin untuk Engal nih, ada apa aja di tahapan kedua preproduksi tadi yang Bapak sebutkan apa nih? Ada pembuatan storyboard, kemudian treatment, dan pembuatan naskah. Oke, sip. Terima kasih untuk Engal Litva dan juga Raffi gitu ya, untuk bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Mungkin sekian untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagian produksi dan juga post produksi. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.